Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita ketemu lagi, sahabat Bawaslu, dalam podcast Bawaslu, ngobrol santai tapi serius. Bersama kita sekarang sudah hadir Ketua KPU Kota Tarakan, Bapak Nasruddin. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak Nas? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut ngobrol, Pak Nas, mohon izin mungkin lebih nyaman kita lepas masker kali. Oh, baik. Ya. Oke, sahabat Bawaslu. Sebagaimana kita ketahui, saat ini penyelenggara pemilu kan berada dalam kondisi yang non tahapan, di mana dalam non tahapan tersebut KPU memiliki satu kegiatan yang cukup krusial sebagai penyelenggara, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sekarang kita coba ngobrol dengan Pak Nas ini. Sebenarnya pemutahiran data berkelanjutan ini apa sih, Pak? Ya, jadi pemutahiran data berkelanjutan ini adalah program yang disampaikan ke kita, yang merupakan program KPU RI untuk semakin memutakhirkan data pemilih. Nah, itu tertuang di dalam surat edaran 132 dan surat edaran nomor 366. Jadi semangatnya itu karena di dalam kegiatan ini bahwa pemutakhiran data itu tidak dilakukan pada saat ada tahapan pemilu saja, tapi dilakukan secara terus-menerus, dan itu kita plenokan setiap bulannya. Oh, jadi pada prinsipnya ini data pemilih yang berkesinambungan. Ya, betul. Berkelanjutan. Nah, bicara tentang pemutakhiran data berkelanjutan, kan ada kata berkelanjutan. Ya. Otomatis kan ada mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur dari KPU. Itu bagaimana itu mekanismenya itu? Ya, sebenarnya secara teknis sama saja dengan pemutakhiran data yang selama ini kita lakukan, gitu kan? Cuma memang ini kita laksanakan setiap saat nih. Jadi kalau dulu kan menjelang tahapan pemilu, mau pemilihan baru kemudian kita ada coklit, terus kemudian mendata orang-orang yang datang melapor. Nah, kalau sekarang ini kita lakukan setiap saat gitu. Nah, cuma mungkin karena kita tidak banyak personil ya di lapangan, sehingga yang kita lakukan ya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang kaitannya dengan daftar pemilih itu. Ya, seperti misalnya Capil, terus kemudian Dinas Lingkungan Hidup yang menangani terkait berapa orang yang sudah meninggal. Nah, itu kita data semua untuk kemudian kita masukkan di data pemilih berkelanjutan itu, dan setiap bulannya kita plenokan untuk kita tetapkan. Jadi setiap bulan itu kita bisa update ya data pemilih yang potensi nanti akan menjadi DPT itu. Setiap bulan kita sudah bisa tahu gitu. Jadi kalau dulu kan tiba-tiba setahun 2 tahun berubah signifikan. Nah, kalau sekarang ini kan bisa kita tahu setiap bulannya berapa naiknya, nanti menjelang pemilihan baru kemudian kita tetapkan menjadi DPT. Artinya ini ada terpantau lah. Ya, terpantau terus gitu. Lantas ini kalau dari sisi masyarakatnya ini Ketua, ini bagaimana antusiasme masyarakat terkait dengan pemutakhiran data berkelanjutan? Ya, jadi sebenarnya kita udah berupaya maksimal ya. Yang banyak berkoordinasi dengan kita saat ini adalah instansi-instansi, karena memang kita bersurat ya secara resmi. Kalau untuk masyarakat kan ya kita informasikan aja lewat media sosial kita. Ya, adalah beberapa juga yang merespon kan, tapi lebih banyak hasil data yang kita dapatkan itu dari instansi-instansi terkait itu. Oh gitu ya. Ya, ini Ketua tadi kan disampaikan bahwasanya pemutakhiran data berkelanjutan ini kan dilakukan dalam kondisi non tahapan, di mana PPK sendiri itu belum terbentuk. Artinya pemutakhiran data ini kan tidak berjalan mulus, ada hambatan. Ya. Nah, ini kira-kira nih apa tantangan dalam pemutakhiran data berkelanjutan ini Ketua untuk KPU itu sendiri? Ya, jadi untuk KPU sendiri ya itu koordinasinya itu mau tidak mau kan harus masif, karena ini dilakukan setiap saat ya, mau tidak mau setiap saat juga kita melakukan koordinasi gitu. Misalnya hari ini kita tidak bisa mendapatkan data itu, ya kita buat strategi lagi, besoknya baru kita lakukan lagi hal yang sama, apakah kemudian kita bersurat atau mungkin berkunjung langsung ke instansi-instansi terkait. Dan yang selama ini kita lakukan saya kira sudah cukup berjalan lah ya, karena kita sudah
melakukan secara administrasi kita sudah menyurati, begitu juga kita menyampaikan pesannya langsung dengan berkunjung langsung ke instansi-instansi itu, dan ya rata-rata yang kita datangi itu responnya sangat baik dan ya bersedialah untuk membantu kita memutakhirkan data pemilih ini. Gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan disandingkan atau dikomparasikan dengan DPT terakhir ini, apakah ada perubahan yang signifikan antara DPT terakhir dengan PDB saat ini? Ya, kalau untuk signifikannya sih tidak terlalu besar lah ya, tapi ada perubahan lah. Jadi semenjak di awal ini kan respon mungkin masyarakat atau instansi tidak begitu besar, tapi saya lihat akhir-akhir ini semakin cukup banyak lah ya. Ya sudah sampai ribuan data juga sudah yang bisa kita kelola itu. Kalau awal kan puluhan, terus kemudian berkembang ratusan. Nah ini akhir-akhir saya lihat sudah ribuan yang kita rubah gitu. Ya Ketua, ini kan kalau kita berbicara pemutakhiran data pemilih ini kan selalu jadi objek dalam setiap kontestasi, baik itu pemilu maupun pemilihan. Dan biasanya ketika bicara DPT ini selalu dikaitkan dengan orang meninggal yang hidup kembali ini. Apakah kemudian dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh KPU dalam bentuk pemutakhiran data berkelanjutan ini bisa menghilangkan ekses negatif atau rumor-rumor yang selama ini beredar tuh, seperti kayak tidak adanya peminta akomodir atau mungkin DPT yang meninggal hidup kembali itu. Gimana tanggapannya Ketua? Ya, salah satu harapan besar kita yaitu tantangan itu. Memang selama ini kan ya sampai 10 tahun sudah meninggal masih muncul lagi di DPT itu kan. Nah, harapan kita salah satunya untuk menghilangkan itu gitu. Jadi makanya kemarin strategi kita itu selain berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup lah ya, karena memang kan data-datanya ada. Kita juga melakukan ini, istilahnya itu kalau ada, biasanya kan ada pengumuman di masjid itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, atau mungkin ada mobil jenazah yang lewat. Coba kita upayakan itu bagaimana. Ini pasti ada orang meninggal, kurantarakan kan ya mau tidak mau kita harus cari data. Kalau tokoh-tokoh masyarakat saya kira sudah tidak terlalu sulit. Ini kan akhir-akhir ini kan banyak tokoh masyarakat yang meninggal, itu kan tidak terlalu sulit lah. Karena kita bisa hadir di situ dan kita tahu bahwa yang bersangkutan memang sudah benar-benar meninggal. Nah, strategi sampai seperti itu yang kita lakukan itu. Jadi misalnya ada orang kantor ya, staf ataupun komisioner, mungkin ada tetangganya atau siapa yang meninggal, ya kita coba mencari informasi itu. Nah, itu sudah jelas kan. Nah, sampai langkah-langkah seperti itu yang kita lakukan. Dan harapan besar kita itu mudah-mudahan data-data yang sudah meninggal itu ya tidak muncul lagi di pemilihan berikutnya. Selanjutnya nih Ketua, tadi kan disebutkan dasar KPU dalam melakukan pemutakhiran data berkelanjutan ini kan dari surat edaran KPU. Kalau dalam aspek hukumnya itu bagaimana Ketua? Artinya dari undang-undang pemilu atau pemilihan itu? Ya, jadi sebenarnya begini, itu di dalam undang-undang kan juga tersebut bahwa KPU itu salah satu fungsinya adalah memelihara data itu secara berkelanjutan. Nah, dasarnya di situ. Sehingga kemudian tertuang lebih detail dalam bentuk SE ya nomor 132 dan 366 tadi. Itulah dasar hukum kita untuk melakukan ini, untuk melakukan PDB istilah kita itu, pemutakhiran data berkelanjutan itu. Nah, tapi kan ini begini ya. Pemutakhiran data berkelanjutan itu kan belum final ya. Nanti kan tetap finalnya ketika menjadi DPT. Makanya kita dalam proses pleno, terus kemudian mengundang untuk rakor, yang kita sampaikan itu kan bahwa inilah data-data yang potensi kemudian untuk menjadi DPT. Karena data-data yang kita dapatkan itu ya kita istilahkan itu hasil data pemutakhiran data berkelanjutan. Ya, jadi yang isinya itu data-data potensi pemilih baru dan data-data yang berpotensi TMS. Nah, nanti pada saat hari H tetap ditetapkan menjadi DPT. Nah, DPT itulah dasar kita untuk mencetak surat suara, dan itu nanti yang kita undang masyarakat yang tertua itu kita undang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Oke, pertanyaan terakhir ini kedua. Karena pemutakhiran data ini kan objeknya kan masyarakat ini. Dan podcast ini kan akan ditonton oleh masyarakat di Kaltara, khususnya Kota Tarakan. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau mungkin apa bahasanya mungkin
ingin mengetahui apakah dia sudah masuk dan apakah dia sudah dimasukkan di dalam hak pilih atau di DPT, itu bagaimana Ketua? Ya, sebenarnya itu kita punya akses ya di data pemilih itu ada website bisa dikunjungi di situ untuk kemudian meng-cross check, atau bisa juga langsung ke kantor. Kalau Tarakan ini kan relatif tidak ada yang terlalu jauh aksesnya, mungkin ya pas kebetulan lewat, atau bisa juga silakan saja di berkomentar ataupun bertanya di medsos kita itu dalam bentuk chat, nanti itu akan direspon, dan itu kita sudah menyiapkan perangkat untuk itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya bagi masyarakat yang betul-betul ingin mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum. Ya, silakan saja kan kita ada medsos itu, ada web, terus kemudian ada medsos kita Twitter, Facebook, dan semua Instagram itu kan, ya silakan aja dicek di situ. Baik Ketua, karena kita sudah masuk ke tahap akhir, closing statement untuk masyarakat terkait dengan pemutakhiran data berkelanjutan ini. Ya, jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, bahwa KPU Kota Tarakan saat ini melaksanakan program PDB ya, pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, di dalam program itu kita mengajak kepada masyarakat untuk memberikan respon ya, ketika misalkan merasa belum terdaftar ataupun ada yang merasa keluarganya sudah meninggal ataupun tidak di luar Tarakan, mungkin bisa menyampaikan ke kita untuk kemudian kita masukkan di dalam pemutakhiran data berkelanjutan ini. Nah, kalau misalkan ada, nanti segera disampaikan ke kita, bisa melalui medsos ataupun di nomor-nomor HP yang kita sudah siapkan, ataupun bisa langsung datang ke KPU. Semangatnya apa ya, kita berharap untuk pemilihan maupun pemilu di tahun 2024 betul-betul KPU Kota Tarakan menghasilkan data yang benar-benar valid ya. Begini. Oke, sahabat Bawaslu, demikianlah bincang-bincang santai kita dalam podcast Bawaslu bersama dengan Ketua KPU Tarakan, Bapak Nasruddin, yang berhubungan dengan pemutakhiran data berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemilih yang berkualitas. Demikian podcast kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.